Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Cynthia dan rekan saya Azahara Putri Islamika dari kelas 11 MIPA 4. Nah, di sini kami akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber kita sendiri, yaitu Pak atau Bu Kades Desa Batu Gajah. Dan kali ini kami sudah ada di rumah beliau nih. Nah, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait mengenai pelanggaran hukum apa saja sih yang pernah terjadi di Desa Batu Gajah, dan apa sih tanggapan beliau mengenai kasus pelanggaran hukum itu. Kira-kira apa saja sih tanggapan beliau? Yuk, simak videonya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Azahara Putri Islamika dan rekan saya Cynthia. Nah, kami dari siswa SMA Negeri Rupit dan kami dari kelas 11 MIPA 4. Ya. Izinkan kami untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai perihal yang terkait mengenai pelanggaran hukum yang terjadi atau sering terjadi di lingkungan Desa Batu Gajah Baru. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Rahmat karena telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai, dan terima kasih karena Bapak telah bersedia untuk menjadi perwakilan dari Ibu Laila selaku Kades yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Apakah Bapak bersedia sebagai narasumber kami pada sesi wawancara hari ini? Siap. Ya. Oke. Ya. Izinkan kami Pak untuk menanyakan beberapa pertanyaan Ya. terkait mengenai pelanggaran hukum yang pernah atau sering terjadi di Desa Batu Gajah ini. Batu Gajah Baru ini. Oke. Ya. Mengenai pelanggaran hukum yang pernah terjadi di wilayah Batu Gajah Baru itu sebenarnya ya kadang-kadang kan yang pernah akan terjadi itu ya, kalau pernah terjadi itu kan yang sudah. Yang pertama, pelanggaran hukum itu terjadi karena ada tindakan kriminal dari salah satu masyarakatnya kurang sadar tentang hukum itu sendiri. Yang pertama masalah pencurian ataupun kendaraan motor selama ini sebelum Murah Tara ini mekar dan lain sebagainya. Nah, dengan kesadaran hukum itu, dengan ada pemekaran, maka daerah itu sudah mengalami sebuah kemajuan. Aparat hukumnya sudah ada seperti kepolisian, itu sering bersosialisasi. Maka untuk saat ini alhamdulillah pelanggaran hukum itu jarang terjadi. Ya, itu mengenai pelanggaran hukum. Apalagi yang harus dipertanyakan? Terima kasih Bapak terhadap pendapatnya mengenai masalah perihal pelanggaran hukum itu sendiri. Lalu pertanyaan kedua, sesi. Baik, pertanyaan kedua, Bapak Rahmat. Menurut Bapak Rahmat, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum itu adalah suatu tindakan seseorang, individu, kelompok yang melanggar sebuah aturan hukum itu sendiri, baik secara administrasi maupun fisik dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan adalah pelanggaran hukum, ya, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Ya. Nah, hukum perdata ini sebenarnya jarang terjadi karena perdata itu adalah masalah harta, masalah sengketa tanah dan lain sebagainya. Nah, yang sering terjadi pelanggaran hukum itu adalah tindakan hukum pidana. Hukum pidana itu sering terjadi karena masyarakat kita ada sebagian, bukan ada segelintir lah kira-kira kan, karena sebagian masyarakat kita sudah sadar dengan hukum. Nah, inilah kalau dengan apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum adalah manusia itu melanggar dari aturan, ya, aturan yang sudah ditentukan oleh pendahulu kita tentang undang-undang, baik undang-undang tata negara, undang-undang agama. Siapa yang melanggar hal yang seperti itu, maka itu adalah pelanggaran hukum. Nah, seperti kita ambil contoh yang sangat sederhana atau sangat simpel, masalah hukum lalu lintas. Nah, hukum lalu lintas ini sangat simpel sekali. Masyarakatnya sudah disampaikan bagi pengemudi sepeda motor. Ini sangat kecil ya, sangat kecil. Mau kemana, ke pasar dan kemanapun yang namanya di wilayah
lalu lintas itu harus memakai helm dan lain sebagainya, kendaraan harus lengkap. Nah, bagi masyarakat yang tidak lengkap, ya, itu melanggar hukum lalu lintas, maka ada sanksi. Sanksinya harus ditilang oleh aparat, ya, aparat penegak hukum, yaitu Polantas atau polisi lalu lintas. Silakan ada yang tanya lagi. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Ya. Bahkan Bapak juga telah menjabarkan mengenai pelanggaran hukum dari yang sering terjadi, bahkan Ya. yang sederhana sekalipun. Ya. Lalu menurut Bapak, kira-kira di daerah sekitar Batu Gajah Baru ini pelanggaran hukum apa sih yang paling sering terjadi? Dan mungkin dia sering terjadi tapi dianggap sepele gitu. Misalnya apa ya Pak? Kalau untuk saat ini, sebenarnya hukum itu yang sering terjadi di masyarakat Batu Gajah Baru ini tidak ada yang sering terjadi. Kalau sering itu setiap hari kan, nah, dalam bahasanya kan. Tapi alhamdulillah yang sering terjadi itu hukum yang pernah dilakukan oleh masyarakat setempat, yang pernah melakukan tindakan yang salah, itu sebenarnya jarang terjadi. Tapi seketika mungkin masyarakatnya melakukan sesuatu yang melanggar itu, mereka dalam keadaan hilaf dan lupa dari aturan yang ada. Ya, yang pernah sering terjadi itu, yang itu adalah kasus pencurian. Itu kan melanggar hukum pencurian. Namun hukum itu atau pihak-pihak yang penegak hukum, ya, pihak penegak hukum itu sudah menyampaikan siapa yang mengambil hak orang lain itu ada sanksi hukum, baik pidana ya. Ya, mungkin itu ada yang ditanyakan lagi. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Rahmat. Dan ini memasuki sesi pertanyaan ketiga, yaitu menurut Bapak, faktor apa saja sih yang menyebabkan pelanggaran hukum itu terjadi? Faktor yang pernah terjadi melanggaran hukum itu ada, yang pertama adalah pengaruh pendidikan, ya. Makanya kalian bersekolah harus punya progres untuk belajar, karena siapa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan, inilah yang sering terjadi melanggar hukum. Ini yang pertama. Yang kemudian, masyarakatnya harus ditanam atau anak-anaknya harus ditanam dengan pendidikan agama, itu yang lebih terpenting. Nah, bagi siapa kesempatan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, provinsi dan lain sebagainya, yang nama sekolah ini sudah hampir gratis semua, ya, sudah universal gratisnya dari SMA sampai ke tingkat sekolah dasarnya. Nah, ini adalah harus kita sampaikan, tugas kita bersama menyampaikan kepada masyarakat kita, siapapun orangnya, bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, yang sering melanggar hukum itu faktornya adalah pendidikan. Ini banyak orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Ya. Nah, kalau pendidikan tidak ada, berarti wawasannya tidak ada. Wawasannya tidak ada, kesadarannya tidak ada. Karena apa? Karena dia memakai hukum rimba yang dipakai. Ya. Nah, hukum rimba itu adalah seseorang egoisnya sangat tinggi, ya, mau menang sendiri. Nah, ini yang sering ini. Saran kita kepada masyarakat, kita sampaikan jangan sampai anak-anaknya generasi ke depan harus diwajibkan untuk belajar, ya. Ada yang lagi? Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, sebagai pemimpin Desa Batu Gajah Baru saat ini, tindakan apa yang Pak Rahmat lakukan jika suatu saat pelanggaran hukum itu kembali terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Baik, kalau masalah ini untuk menanggulangi permasalahan tindakan yang salah yang pernah terjadi akan terulang kembali. Sebagai pemimpin, sebenarnya saya bukan kepala desa, tapi adalah suami dari kepala desa Batu Gajah Baru. Berhubung beliau ada pekerjaan di luar daerah, jadi terima kasih atas kehadiran untuk adik-adik sekalian.
yang sudah siap untuk mewawancarai mengenai hukum. Nah, masalah untuk mengatasi kita sebenarnya tidak bisa untuk diatasi, ya, tapi kita harus bersosialisasi untuk menyampaikan ini pekerjaan kita bersama. Ya, kita kasih wawasan kepada masyarakat kita bersama. Itulah guna adik-adik itu belajar kan seperti itu, bahwa ini salah, ini tidak boleh. Nah, untuk hal seperti itu harus kita sampaikan kepada mereka, ya, kepada masyarakat kita, kepada tokoh adat kita, kepada tokoh agama kita. Bukan tentang hukum negara saja, tetapi hukum agama juga kita harus sampaikan sanksi-sanksinya, ya. Nah, bagi siapa untuk yang bisa menangani atau mengatasi ini, sebenarnya tindakan kriminal pencurian itu secara spontan kadang-kala dilakukan oleh pelaku pelanggar hukum itu. Jadi kalau kita untuk mengatasi seperti itu, kita harus banyak bersosialisasi, menyampaikan hal-hal yang positif, kemudian menyampaikan apabila yang pelaku atau masyarakat yang melakukan tindakan negatif, maka akan ada kena sanksi hukum. Kita menyampaikan kepada masyarakat kita pandangan, kepada masyarakat kita harus menyampaikan hal-hal yang positif, ya. Kita tidak bisa bertindak ke kriminal, kemudian ada permasalahan cekcok, berkomunikasi dengan tetangga maupun warga lain, kita harus mengasih pandangan, jangan itu secara spontan untuk melakukan tindakan kriminal atau baik secara fisik maupun secara yang lainnya, ya. Dan ini kalau untuk mengatasi itu sebenarnya siapapun orangnya kemungkinan tidak ada, tetapi kita harus sama-sama belajar untuk menyampaikan tentang kebaikan. Kebaikan itu adalah milik setiap orang. Siapa yang melakukan kebaikan itu ada keuntungan bagi seseorang yang melakukannya. Jadi sekali lagi kepada adik-adik, kalau menanyakan kepada saya untuk mengatasi hal tersebut, mengatasinya harus kita bersosialisasi, ya, bersosialisasi tentang hal-hal yang baik, kemudian kita menyampaikan apabila masyarakat melakukan hal-hal yang negatif, ya, maka ya, pelaku itulah yang akan merasakan sanksi hukum dan lain sebagainya. Ada lagi yang harus ditanyakan? Baik, terima kasih Bapak. Dan ini mengenai pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan dan harapan serta saran Bapak untuk orang-orang yang telah terlanjur melakukan pelanggaran hukum tersebut? Untuk apa, coba ulang lagi pertanyaannya? Bagaimana tanggapan dan harapan serta saran Bapak untuk orang-orang yang telah terlanjur melakukan pelanggaran hukum tersebut? Harapan kita ke depan bagi pelaku-pelaku, bagi masyarakat yang sering melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, harapan kita bersama, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan adik-adik siswa ini adalah suatu kegiatan yang positif. Akhirnya hasil interview ini harus disampaikan juga. Harapan kita sebagai tokoh masyarakat kepada masyarakat Batu Gajah Baru khususnya, agar pelaku-pelaku tindakan kriminal, tindakan pidana yang merugikan masa depan, kalau bisa itu harus disingkirkan. Karena apa? Karena yang namanya kalau kita sudah terpidana, terjerat dengan pidana atau terjerat dengan hukum, ini permasalahan akan merugikan nama baik individu, keluarga, kelompok. Yang terpenting itu merusak nama baik desa kita sendiri. Jadi harapan kita, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi kembali pelanggaran hukum baik kriminal dan lain sebagainya. Hukum
pidana. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan anak-anak Batu Gajah atau masyarakat Batu Gajah yang sering tertahan, terjerat dengan hukum, mereka akan memberikan ya, pencerahan bagi masyarakat lainnya yang belum pernah terjerat hukum. Ini harapan kita bersama untuk ke depan, insya Allah hal ini tidak akan terjadi karena kita meyakinkan warga kita, masyarakat kita hampir 95% mereka sudah ada pandangan bahwa sampaikan ke kita dari awal, pendidikan itu sangat penting. Tolak ukur orang baik, tolak ukur orang yang pengen yang maju, itu adalah orang tuanya harus mendorong, memberikan support kepada anak-anaknya untuk menggali ilmu pengetahuan, itu disekolahkan anak-anaknya ya. Ini yang penting. Kita melihat sendiri hampir 75% yang tamat SMA melanjutkan di perkuliahan baik di Universitas Islam maupun di Universitas Umum yang ada di Provinsi Sumatera Selatan maupun di luar Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah salah satu kesadaran pentingnya ilmu ya, ilmu. Jadi kalau anak-anaknya sudah sekolah, mungkin harapan orang tuanya anak-anaknya harus bisa merubah mindset cara berpikir yang sudah tertinggal menjadi modern ya. Nah, ini harapan kita bersama. Ya, mungkin itu saja. Ada yang lain yang perlu saya tanya? Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih kepada Pak Rahmat karena telah meluangkan waktunya untuk kami sebagai narasumber pada sesi wawancara hari ini. Ya. Kami sangat berterima kasih atas pendapat dan saran yang Bapak berikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan edukasi bagi yang mendengarnya. Ya, siap. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu.